Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Kebijakan Penjualan Kredit Terhadap Arus Kas Masuk dari Pelunasan Piutang pada PT Mahmud. Sebelumnya, saya Muhammad Riti Iqbal dengan NIM 64221537. Saya Nabila Isnaini Putri dengan NIM 64221631. Saya Angel Mesalah Supratman dengan NIM 6422141. Saya Balkis Refra dengan NIM 64221719. Saya Nadia Setiawan dengan NIM 64221421. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Nadia. Pada Nadia dipersilakan. PT Mahmud merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang elektronik, dan perusahaan ini berdomisili di Jalan Raya Parung Kilometer 19, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, di Kota Bogor. Pada perusahaan ini hampir 17% dari total penjualan secara kredit. Dengan penjualannya yang tinggi diharapkan laba akan meningkatkan. Namun jika sebagian besar penjualan terjadi secara kredit, maka kenaikan laba tersebut terjadi karena kenaikan aktiva dalam bentuk piutang, bukan dalam bentuk kas. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, perusahaan membutuhkan kas yang tersedia. Lanjut. Menurut Kion J. David F. Scott, dan John Martin dalam bukunya Basic Financial Management yang dialihkan bahasakan oleh Khairul Jackman dan Dwi Sulisyorini menjelaskan bahwa kas adalah segenap uang tunai yang dipegang oleh perusahaan dalam bentuk uang yang kecil di laci-laci, dan daftar kas atau dalam catatan rekening di berbagai bank dagang di mana permintaan depositnya terjaga. Lanjut. Tujuan peneliti itu adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan pada PT Mahmud. Dan yang kedua, untuk mengetahui kondisi arus kas masuk atau pelurusan piutang atau bilangan pada PT Mahmud. Next. Di sini ada Lanjutkan manfaat. dijelaskan oleh Acel. Di sini ada manfaat peneliti. Ada beberapa manfaat bagi perusahaan dalam hal arus kas masuk dari pelunasan piutang. Antara lain, ada meningkatkan penjualan, yaitu menawarkan kredit dapat menarik lebih banyak pelanggan, terutama mereka yang tidak memiliki cukup uang membeli produk atau layanan secara tunai. Yang kedua, ada memperlancar aliran kas, yaitu penjualan kredit dapat membantu melancarkan arus kas perusahaan dengan menyebarkan penerimaan pendapatan dari penjualan selama beberapa periode. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Menawarkan kredit dapat meningkatkan loyalitas dengan memberikan mereka kemudahan dan fleksibilitas dalam membeli produk atau layanan. Selanjutnya di sini ada ruang lingkupnya, yaitu ada kebijakan penjualan kredit menimbulkan piutang. Semakin longgar kebijakan kredit diterapkan, besar jumlah piutang yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk menentukan kebijakan penjualan kredit yang optimal, manajer keuangan terus mempertimbangkan beberapa variabel yang penting dalam kebijakan penjualan kredit. Variabel-variabel tersebut yaitu ada standar kredit, ada persyaratan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Selanjutnya ada studi kasusnya. Studi itu PT Mahmud adalah toko elektronik yang telah terdiri selama 8 tahun di Kota Bogor.
PT ini menjual berbagai macam produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan AC. PT Mahmud awalnya hanya melayani penjualan secara tunai. Namun, karena persaingan yang semakin ketat, PT Elektronik Mahmud menerapkan kebijakan penjualan kredit sejak 3 tahun lalu. Kebijakan penjualan kredit ini memungkinkan pelanggan untuk membeli produk secara mencicil dengan jangka waktu pembayaran yang bervariasi. PT Mahmud bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Analisisa pengaruh kebijakan tersebut terhadap arus kas masuk toko dari pelunasan piutang berdasarkan data berikut. Dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini penjualan tunai 2020 10 miliar, penjualan kredit 2020 0%, dan piutang usaha tahun 2020. Dan arus kas masuk dari piutang tahun 2020 0. Selanjutnya ada penjualan tunai di tahun 2021 ada 8 miliar. Dan penjualan kredit tahun 2021 ada 4 miliar, dan piutang usaha tahun 2021 ada 2 miliar. Selanjutnya ada arus kas masuk dari piutang tahun 2021 sebesar 1 miliar. Selanjutnya ada penjualan tunai tahun 2002 sebesar 7, M. Terus ada penjualan kredit tahun 2022 sebesar 4, M. Selanjutnya ada piutang usaha 2,5 M pada tahun 2022 dan arus kas masuk dari piutang 1,5 M pada tahun 2022. Di sini kita dijelaskan oleh Balkis. Untuk pertanyaannya yang ada 3. Yang pertama, hitunglah presentasi perubahan arus kas masuk dari piutang dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan 2022. Yang kedua, pengaruh kebijakan penjualan kredit terhadap arus kas masuk dari piutang di PT Mahmud. Yang ketiga, berikan rekomendasi untuk meningkatkan arus kas masuk dari piutang di PT Mahmud. Jawabannya yang pertama, hitung presentasi perubahan arus kas masuk dari piutang. Yang A tahun 2001 itu ada 1 miliar ada 1 miliar dibagi 0 dikali 100%, hasilnya adalah 0%. Yang B tahun 2022 yaitu 1,5 miliar dibagi 1 miliar dikali 100%, hasilnya 50%. Jelaskan pengaruh kebijakan penjualan kredit. Yang A, kebijakan penjualan kredit meningkatkan arus kas masuk dari piutang secara signifikan. Yang B, peningkatan ini disebabkan oleh adanya piutang usaha yang dihasilkan dari penjualan kredit yang kemudian dilunasi oleh pelanggan secara berkala. Selanjutnya ada berdasarkan data yang sudah dianalisis di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan penjualan kredit yang bisa diterapkan oleh PT Mahmud untuk meningkatkan arus kas masuknya. Yang pertama itu ada memperketat persyaratan kredit, yaitu bisa dilakukan dengan menaikkan uang muka, memperpanjang jangka waktu kredit, dan memperketat persyaratan kreditur. Yang B itu ada mempercepat proses penagihan utang. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem penagihan yang lebih efektif, contohnya kayak penagihan otomatis atau outsourcing ke perusahaan penagihan. Selanjutnya yang C itu ada menawarkan diskon untuk pembayaran piutang yang tepat waktu. Ini bisa dilakukan dengan memotivasi pelanggan untuk melunasi piutang agar lebih cepat. Terus yang D itu ada meningkatkan edukasi kepada pelanggan tentang pentingnya pembayaran piutang tepat waktu. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, website, atau seminar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan menjaga kesehatan keuangan mereka. Selain itu, PT Mahmud juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penjualan kredit secara berkala. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya,
adalah kebijakan penjualan kredit di PT Mahmud ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap arus masuk dari piutang. Jadi semakin besar presentasi piutang terhadap penjualan kredit, maka semakin piutang yang berarti semakin buruk pula manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan arus kas masuk piutang. Ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan, kayak tadi, yang pertama itu ketat kebijakan kredit, kedua itu ada menawarkan diskon pembayaran awal, yang ketiga itu ada meningkatkan upaya penagihan utang, yang keempat memanfaatkan teknologi pembayaran digital, dan yang akhir itu menjalin kerjasama dengan perusahaan penagihan piutang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.